Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama, perkenalkan nama Ibu Monika Aryani, yang mana Ibu merupakan mahasiswi PPL dari IAIN Batu Sangkar. Baiklah, kita masuk pada materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang pertama, materi genetik. Nah, coba anak-anak ibu amati teman-teman yang berada di sekeliling. Tentunya anak-anak ibu melihat bahwa anak ibu dan teman-teman memiliki banyak perbedaan ciri-ciri atau sifat. Mungkin ada temannya yang memiliki postur tubuh tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, ada yang keriting, dan sebagainya. Semua itu dipengaruhi oleh materi genetik. Materi genetik memegang peran penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir di dalam tubuh kamu. Materi genetik tersebut diantaranya yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, yang pertama yaitu pada bagian A, yaitunya kromosom. Kromosom merupakan badan yang berbentuk batang atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Anak-anak ibu bisa melihat bentuk kromosom pada slide yang ada ibu tayangkan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama yaitunya kromonema. Kromonema merupakan pita spiral yang terdapat penebalan. Selanjutnya yang kedua kromomer. Kromomer merupakan penebalan pada kromonema. Sedangkan sentromer merupakan bagian dari kromosom yang menyempit yang tampak lebih terang. Dan telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Dan satelit merupakan suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Adapun bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, di gambar yang telah Ibu tampilkan, coba anak-anak lihat ada 4 bentuk-bentuk dari kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama yaitu telosentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, yang keempat metasentrik. Telosentrik merupakan sentromer terletak di ujung kromatid, sehingga hanya ada satu kromatid. Nah, bentuk dari kromosom telosentrik ini itunya berbentuk seperti huruf I. Akrosentrik merupakan kromosom yang kromatidnya memiliki lengan kromosom lebih panjang dari yang lainnya. Bentuk kromosom ini seperti huruf J. Nah, selanjutnya submetasentrik. Submetasentrik ini kromosom yang bentuknya seperti huruf L, sedangkan yang metasentrik bentuk kromosomnya seperti huruf V. Kita masuk pada poin yang B, yaitunya gen. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Perlu untuk anak-anak ibu ketahui, setiap gen dalam kromosom dimulai dari kodon star
yaitunya kodon AUG, atau sebagai kodon permulaan karena memulai sintesis polipeptida. Kodon UGA, UAG, dan UAA disebut sebagai kodon tak bermakna atau disebut juga sebagai kodon stop karena kodon-kodon ini tidak mengkode asam amino. Yang kedua, kita masuk pada struktur DNA dan RNA. Pada bagian A, DNA, berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Frances Crick and James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untaian ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam tubuh kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Ada 4 basa nitrogen yang menyusun DNA, di antaranya adenin, guanin, timin, dan sitosin. Adenin dilambangkan dengan huruf A, sedangkan guanin dilambangkan dengan huruf G. Adenin dan guanin ini merupakan basa purin, sedangkan timin dan sitosin merupakan basa pirimidin. Timin dilambangkan dengan huruf T, sedangkan sitosin dilambangkan dengan huruf C. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di slide. Di sana terdapat gambar struktur dari DNA. Perlu untuk anak-anak ibu ketahui, pada gambar terdapat gula deoksiribosa, basa nitrogen, beserta gugus fosfat. Ikatan antara gula deoksiribosa dengan basa nitrogen dikenal dengan ikatan glikosida. Nah, kalau ikatan antara gula deoksiribosa dengan gugus fosfat dikenal sebagai ikatan fosfodiester. Sedangkan ikatan antara basa nitrogen dengan basa nitrogen dikenal dengan ikatan hidrogen. Pada gambar, yang warna bulat kuning itu merupakan gugus fosfat. Yang segi 5 berwarna biru dongker merupakan gula deoksiribosa, sedangkan warna hijau orange merupakan basa nitrogen. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke RNA. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Struktur RNA. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti oleh basa nitrogen urasil. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbedaan antara DNA dan RNA. Silahkan anak-anak ibu perhatikan tabel yang ada di slide mengenai perbedaan DNA dan RNA. Di sana ibu menyajikan 6 perbedaan pada masing-masing DNA dan RNA. Coba Ananda amati dan pahami perbedaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, peranan materi genetik dalam menentukan sifat. Yang bagian A, sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan itu merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan sifat resesif merupakan karakter yang kalah yang ditutupi oleh karakter lain. Nah, gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang resesif ditulis dengan huruf kecil. Contoh dari sifat dominan dan sifat resesif ini dapat anak-anak ibu lihat
contohnya di slide yang telah Ibu sajikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat-sifat atau karakter yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya seperti bentuk rambut dan bentuk cuping telinga. Sedangkan genotip adalah susunan informasi genetik suatu individu yang mengkode karakter-karakter fisik. Selanjutnya kita masuk pada bagian peranan gen dalam menentukan jenis kelamin. Anak-anak ibu harus mengetahui kromosom pada sel tubuh disebut dengan autosom, sedangkan kromosom pada sel kelamin disebut dengan gonosom. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 dikali 2, jadinya 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai 22 disebut dengan autosom, sedangkan kromosom 23 disebut sebagai gonosom. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut sebagai filial, sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental. Penulisan kromosom kelamin laki-laki dengan lambang XY besar dan perempuan ditulis XX besar. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki ditulis dengan rumus 22AA ditambah XY, dan untuk perempuan 22AA ditambah XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan kariotip sel kelamin betina atau sel ovum yaitunya 22A ditambah X.